Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil program kami mengenai membuat animasi 2 dimensi. Selanjutnya, perkenalkan saya Rahmatia, NIM D022304 selaku moderator sekaligus presentator pertama. Pertama, kita menggunakan impor GL Glut function itu OpenGL untuk sebagai pustaka dari grafik OpenGL itu sendiri. Selanjutnya kita menginisialisasi variabel global di mana yang pertama itu ada angel, digunakan untuk mengontrol sudut rotasi. Kemudian translate x dan translate y itu digunakan untuk mengontrol translasi di antara x dan y. Star y digunakan untuk posisi vertikal dari star tersebut. Star inisial y digunakan untuk menyimpan posisi awal objek bintang. Kemudian y speed digunakan untuk mengatur kecepatan pergerakan vertikal. Selanjutnya inisial translate y itu menyimpan translasi awal di arah y. Bambu speed itu digunakan untuk mengatur kecepatan dari pergerakan bambu saat bagian tertentu diklik. Selanjutnya untuk fungsi dari draw white square yang dimana di dalamnya terdapat GL begin dan diakhiri dengan GLN. GL begin itu berisi dengan GL quad digunakan untuk menggambar persegi panjang berwarna putih. Di sini kita menggunakan GL color itu dengan kode warna 1101. GL vertex untuk mengatur titik koordinat dari persegi panjang tersebut. Nah, selanjutnya ada depth draw squad red itu untuk mengatur untuk membuat persegi panjang dengan warna merah dengan hanya perbedaan kodenya itu terdapat di GL color. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, Prabu Ali Afgan, dengan dipersilahkan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Prabu Ali Afgan, NIM D022328. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kode Python yang menggunakan PyOpenGL untuk membuat gambar grafis batang bambu. Kode ini terdiri dari dua komponen utama. Fungsi utama yaitu draw bambu dan draw crossed bambu. Nah, untuk fungsi draw bambu, fungsi ini digunakan untuk menggambar satu batang bambu, dan dialpus matriksnya untuk menyimpan bambu dan diatur. Dan DL translate, yaitu translate X dan translate Y, yaitu memindahkan bambu ke lokasi yang diinginkan. Sedangkan DL rotate angle-nya itu 0,0, 0,0, 1,0, yaitu untuk memutar bambu sesuai sudut tertentu. Gambar batang bambunya menggunakan persegi 4 sisi, yaitu GL quad. Dan gambar daun bambu menggunakan segitiga GL triangle. Sedangkan GL pop matriksnya untuk mengembalikan cara agar bambu bisa diatur seperti sebelumnya. Fungsi kedua, yang tadi fungsi draw crossed bambu. Fungsi ini menggambar dua batang bambu yang bersilangan. Dialpus matriks untuk menyimpan cara objek agar bisa diatur. Lalu panggil draw bambu untuk menggambar satu batang bambu. Sesuaikan posisi dan orientasi untuk bambu kedua. Nah, lalu panggil draw bambu lagi untuk menggambar batang bambu kedua yang bersilangan. Dan GL pop matrix untuk mengembalikan cara objek agar bisa diatur seperti sebelumnya. Nah, fungsi ini yang menggunakan konstruk translasi atau memindahkan rotasi untuk memutar dan primitif grafis seperti persegi 4 dan segitiga untuk membuat gambar grafis bambu. Kurang lebih seperti itu. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM D022315
Saya akan menjelaskan fungsi dari drawStar yang terdapat di dalamnya GL Push Matrix untuk menyimpan matriks saat ini ke dalam stack matrix. Kemudian GL Translate untuk menggeser objek ke atas atau ke bawah sejauh star Y. Kemudian GLBG memulai blok penggambaran untuk tipe primitif segitiga. Kemudian GL Color untuk mengatur warna yang akan digambar menjadi kuning. Kemudian outer pentagon yaitu luaran segi 5 dan dalam segi 5 atau inner pentagon. GLN untuk mengakhiri blok penggambaran. GL Pop Matrix untuk mengembalikan matriks transformasi sebelumnya dari stack matrix. Kemudian fungsi display. Terdapat di dalamnya GL Clear atau GL Color Buffer Bit untuk menghapus buffer warna dengan warna yang telah diatur sebelumnya. Draw Red Quad dan Draw White Quad, Draw Crossed Bambus untuk memanggil fungsi untuk menggambar persegi panjang merah dan persegi panjang putih dan batang bambu yang saling bersilangan. Matriks transformasi untuk menggambar bintang kuning. Dan setiap bintang kuning digambar dengan memanggil drawStar yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian GL Swap Buffers menukar buffer belakang dan buffer depan sehingga tampilan baru dapat ditampilkan pada layar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya Saudara Muhammad Alfiansyah, dengan ini disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfiansyah Akbar. Saya melanjut materinya. Fungsi update star position. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memperbarui fungsi global star itu bertanggung jawab untuk memperbarui posisi vertikal bintang kuning star Y. Variabel star Y speed diasumsikan sebagai variabel global yang mengontrol kecepatan pergerakan vertikal bintang. Jika posisi vertikal bintang atau star Y melebihi ambang batas tertentu, yaitu 1,8, maka posisinya diatur ulang ke posisi awal star inisial Y, dan translasi juga diatur ulang ke nilai awal, itu initial translate Y. Fungsi JLOT time fung untuk menetapkan panggilan balik timer ini memanggil dirinya sendiri
setelah 10 milidetik, menciptakan loop untuk pembaruan yang terus-menerus. Jilet post redisplay dipanggil untuk memicu penggambaran ulang atau update untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diterapkan. Fungsi dev special key press. Fungsi ini menangani input dari tombol khusus pada keyboard, ya, gitu, atas, kiri, dan kanan, dan bawah, bottom atau down. Yang pertama itu jika tombol kiri ditekan, translate X akan maka nilai translate X dikurangi sebesar 0,1. Jika yang kanan, maka translate X akan ditambah sebesar 0,1 kanan. Jilet key up, jika ditekan akan menambahkan translate Y atau ke atas sebesar 0,1. Jilet key down akan mengurangi translate Y sebesar 0,1. Jilet post redisplay sama kayak yang di atas. Dev mouse, fungsi ini menangani input dari mouse. Jika tombol mouse yang ditekan adalah left button, maka dia akan turun atau jilet down. Atau nilai translate X dan Y akan ditambah sebesar bump speed. Jilet redisplay sama ke atas. Saya serahkan kembali ke pemateri, ke moderator. Selanjutnya pada bagian akhir kita akan menjelaskan fungsi dari main, dimana kita inisialisasi fungsi main. Fungsi main itu digunakan untuk menjalankan program utama, dimana kita menginisialisasi variabel global initial translate key untuk digunakan untuk menyatakan variabel global dengan nama ini. Kemudian initial GLUT itu digunakan untuk inisialisasi GLUT OpenGL Utility Toolkit untuk membantu konfigurasi dan inisialisasi konteks OpenGL. Kemudian inisialisasi mode tampilan GLUT atau display mode itu untuk menampilkan mode tampilan, menentukan mode tampilan, dimana kita menggunakan GLUT double, menunjukkan bahwa kita menggunakan double buffering, dan GLUT RGB untuk menentukan yang menyatakan bahwa kita menggunakan mode warna RGB. Selanjutnya GLUT init Windows itu untuk mengatur size atau ukuran dari ukuran awal jendela. Kemudian GLUT create window itu digunakan untuk membuat window dengan judul colored quotes. Kemudian GL ortho digunakan untuk mengatur proyeksi ortografis dengan batas-batas koordinat, di mana batas koordinat ini minus 2,0, 2,0, minus 2,0, 2,0, minus 1,0, 1,0. Selanjutnya inisialisasi posisi awal translate Y digunakan untuk menyimpan awal dari translate Y untuk penggunaan selanjutnya. Nah, fungsi display function sendiri untuk menentukan atau sebagai fungsi yang akan dipanggil untuk menampilkan isi jendela. Fungsi khusus untuk tombol GLUT special function sebagai fungsi yang akan dipanggil ketika tombol tertentu ditekan. GLUT mouse function untuk menentukan sebagai fungsi yang terjadi ketika interaksi mouse terjadi. Untuk GLUT timer function itu digunakan untuk mengatur atau memasang timer setiap 10 detik pada bagian update start. Looping utama atau GLUT main loop itu untuk menjalankan program secara terus-menerus hingga program berhenti. Nah, if sendiri digunakan untuk mainnya yang dijalankan sebagai program utama. Kemudian mari kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Jika di sini startnya itu bergerak setiap 10 detik, maka kembali ke posisi awal. Nah, untuk bambunya sendiri itu akan bergerak apabila kita menekan tombol row pada bagian atau arah panah, entah itu ke atas, ke bawah, ke samping, atau ke kiri ataupun ke kanan. Nah, demikianlah
presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.